konsepnya wireless. Jadi yang kalau di minggu sebelumnya kita udah memahami yang di konsepnya di sisi jaringan WSN. Maka nanti yang sini kita akan coba untuk mengimplementasikan gimana sih dia jaringan WSN ini dia diaplikasikan di suatu jaringan yang real. Baik, untuk yang di sini kita akan coba untuk pelajari suatu teknologi yang ada di jaringan WSN. Untuk yang di jaringan sini, nantinya dia ada berapa yang bisa kita gunakan, bisa kita terapkan itu ya. Jadi secara konsepnya, kalau misalnya kita lihat untuk yang di semacam kayak di platform dan sebagainya, platformnya IoT itu ya, dan dia nanti ada berbagai macam platform, bisa pakai yang dari Azure miliknya dari Microsoft, atau yang WS miliknya dari Amazon, atau yang lainnya itu ya. Jadi nanti di sini kita bisa menggunakan berbagai macam untuk yang di berapa perangkatnya. Bahkan untuk yang di perangkatnya, ini kita juga bisa menggunakan berapa OS, yaitu yang menggunakan ARM, bisa menggunakan yang di kayak di Raspi, nanti bisa menggunakan yang di Contiki gitu ya, atau yang di Riot OS dan sebagainya. Atau nanti di sini dia ada beberapa juga yang bisa kita gunakan kayak di Arduino dan sebagainya. Ini untuk memodelkan dan untuk melakukan simulasi atau nanti secara real hardware yang ada di suatu jaringan. Nah, ini nantinya kita di teknologi yang ada di sini, kita akan mencoba untuk bahas yang ada di teknologi ZigBee. Oke, secara konsepnya di ZigBee ini nantinya akan banyak digunakan di jaringan sensor. Karena apa? Karena di ZigBee ini dia sudah banyak fiturnya ya. Jadi secara konsepnya nanti sudah protokol dan sebagainya, dia sudah disupport untuk yang di bagian ZigBee-nya ini ya. Jadi nanti di sini kita tidak perlu lagi untuk membuat protokol-protokol di dalam perangkatnya ini ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat yang kayak WiFi atau nanti sini dia menggunakan yang untuk yang komunikasi wireless-nya ya, atau yang dipakai yang Bluetooth, atau nanti itu dia menggunakan yang NRF24L01, atau dia pun pakai yang LoRa, maka kita harus meng-create sendiri protokol-protokol yang untuk yang dipakai yang komunikasi. Memang untuk yang saat ini LoRa kan dia hanya bisa dipakai yang di single hop. Jadi dia sebenarnya dia belum bisa dipakai yang di multi hop. Nah, ini kalau di ZigBee ini dia sudah bisa di berbagai macam tipe yang nanti kita inginkan, dia sudah disupport, baik itu yang di single hop, multi hop, bahkan nanti di sini dia sudah dibenamkan berbagai macam topologi dan protokol-protokol untuk mengcover semuanya. Bahkan dia konsepnya clustering dan sebagainya, ini sudah disupport juga di ZigBee dia. Dan yang di konsepnya di sini, ini dia nantinya ada standarnya di ZigBee, dia ada operasinya di Eropa sama di Amerika, ini dia berbeda frekuensinya. Nantinya kalau yang di Indonesia dia pakai yang 2,4 GHz ini ya. Jadi dia nanti akan dimasukkan di masuk di WiFi. Ini untuk yang di promotornya, untuk yang di ZigBee kita bisa menggunakan namanya Honeywell, ada Philips, ada Epson dan sebagainya. Bahkan untuk yang di ZigBee ini dia nantinya sudah menggunakan perangkat-perangkatnya yang berbasis ke ini ya. Jadi dia konsorsium dari beberapa perusahaan yang ada di sini. Dan nanti untuk menghasilkan satu perangkat, satu protokol tunggal yaitu yang di ZigBee. Jadi kalau kita bermain untuk yang di static node, di sini dia sudah ada protokol, sudah ada standarnya untuk yang ini ya, mengantisipasi untuk yang di bagian static node-nya. Tapi untuk yang di saat ini, yang banyak peneliti yang bermain itu yang di mobile node-nya. Karena apa? Karena untuk yang di mobile node ini dia belum ada standarnya secara internasional. Tapi untuk yang di static node, dia sudah ada standarnya pakai yang protokol ZigBee ini ya. Oke, untuk yang di ZigBee dia pada awalnya dia dibentuk tahun 2002. Ini organisasi non-profit karena di 2000-an di situ dia sudah booming untuk yang di aplikasi-aplikasi WSN. Sehingga untuk yang di sini nanti yang di sisi ZigBee-nya dia mencoba untuk masuk di bagian WSN-nya dia. Atau nanti di sini dia itu ada yang bermain di isi sensor jaringan sensornya. Karena untuk yang di sini kalau kita bermainnya di jaringan sensor, maka secara otomatis kita butuh perangkat-perangkat untuk saling interkoneksi satu sama lain. Jadi kalau kemarin saya sudah tunjukkan berapa mode-nya, ada bisa pakai was mode, bisa pakai namanya untuk ini ya, untuk yang di Raspi juga bisa pakai Arduino, juga nanti yang pakai namanya Crossbow dan sebagainya.
Nah, di sini di masing-masing node-nya itu nanti di sini kayak di crossbow dan sebagainya ada berapa yang memang sudah dibekali dengan suatu perangkat wireless. Tapi ada juga yang belum dibekali dengan suatu perangkat wireless, semacam kayak di Arduino, kayak di Raspberry dan sebagainya. Itu kan dia belum ada perangkat wirelessnya. Kalau yang di Raspberry kan dia sudah ada pakai WiFi. Tapi untuk yang di komunikasi kalau dia tidak ada internetnya, berarti kan dia di Raspberry-nya dia tidak bisa untuk yang dilakukan koneksinya. Nah, ini nanti untuk yang di sini dia bisa dipakai untuk yang di komunikasi wirelessnya dia pakai modul Zigbee ini ya. Semacam nanti untuk yang dimonitoring di hutan, nanti untuk yang dimonitoring di suatu area yang berbahaya dan sebagainya. Maka nanti di sini dia itu akan menggunakan namanya protokol Zigbee ini. Oke, kenapa nanti di sini kita akan menggunakan namanya di Zigbee ini? Karena secara konsepnya ini nanti akan mengurangi namanya konsumsi daya. Kemarin saya lupa, Mbak. Tadi lupa. Jadi untuk yang di daya ini kan jadi suatu hal yang paling ini ya, krusial yang ada di WSN atau di IoT ya. Karena nanti yang di WSN, di sini nanti ya kalau dia dipasang di suatu jaringan yang berbahaya kayak di hutan atau nanti yang sini dia suatu di yang gempa bumi dan sebagainya, maka nanti hasilnya dia menjadi ini ya untuk yang di perangkatnya kalau bisa dia itu lifetime-nya dia menjadi panjang, lifetime-nya dia menjadi lama. Nah, ini kalau dia nantinya cepat boros dan sebagainya, dia dipasang dalam hitungan hari dia udah langsung habis baterainya. Nah, nanti kita nggak pengen nanti kayak gitu ya. Tapi nanti sini dia pengennya waktu dipasang di suatu area, maka nanti sini dia itu bisa durasinya dia itu bisa lama. Ini nanti bisa digunakan namanya Zigbee ini ya. Ini karena apa? Untuk yang di Zigbee ini kalau kita lihat di sini dia dayanya cuma 10 miliampere. Ya, tapi untuk yang di Bluetooth dia sampai 100 miliampere. Ini untuk di sini aku produksinya, ini kalau di US ya. Kalau di US mungkin nanti sini dia lebih murah daripada yang di Bluetooth. Tapi ketika dia udah masuk di Indonesia dia menjadi lebih mahal ya. Karena di Zigbee satu ini dia untuk yang beli satu node-nya ini masih sekitar 200-300 ribu dibanding sama Bluetooth kan dia cuma sudah di bawah 100 ribu. Ini ya. Tapi sebenarnya dia untuk yang di produksinya sendiri karena dia impor belum ada di sini sehingga dia menjadi lebih mahal ya sampai di Indonesia-nya. Oke, ini untuk yang di perbandingan dari sisi ininya, istilahnya dia itu error rate-nya. Jadi nanti di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang di 802.11b sama untuk yang di 802.1115X-nya ini nanti ada perbandingan dari pair comparison-nya. Jadi untuk yang di sini ada sebagai Wi-Fi-nya, ini untuk yang di sini dia sebagai untuk yang di Zigbee-nya, untuk yang di 15X-nya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa untuk yang di 15.4-nya, ini kan dia untuk yang di sisi semacam kayak di personal area network-nya, nanti di sini dia masuk yang di kayak di Bluetooth, nanti masuk jadi di Zigbee dan sebagainya. Maka kita bisa melihat bahwa untuk yang di pair-nya dia itu lebih ini ya, bisa kita katakan di sini dia itu bisa lebih kecil. Bahkan untuk yang di emang di sini dia itu untuk yang di SNR-nya ini dia dibandingkan sama yang lainnya dia itu masih wifi sama wifi kan dia masih kalah gitu ya. Tapi untuk yang di sisi bit error rate-nya dan sebagainya, nah kita bisa melihat bahwa ini dia sudah bisa di lebih ini ya. Nanti untuk yang di apa istilahnya di sini dia itu lebih unggul daripada kita yang menggunakan di wifi. Ini untuk yang di sini ini untuk yang di sisi Zigbee-nya, maka kita bisa melihat juga bahwa nanti di sini dia sensitivitas alatnya dia sampai minus 92 dBm. Cuma sensitivitas ini dia juga menjadi suatu hal yang trade off. Trade off ini maksudnya dia itu kadang menguntungkan, kadang dia juga merugikan. Karena semakin dia itu kecil sensitivitasnya, memang dia dengan jarak yang jauh, dengan sekali sinyalnya kecil aja, dia udah bisa menerima sinyalnya itu. Ini kalau dia sensitivitasnya dia itu rendah kayak gini ya. Jadi dia di si pengirimnya dia cukup nggak perlu daya yang besar dan ada sebagainya, maka nanti sini dia itu sudah bisa mendengar sinyal atau data yang dikirimkan oleh si pengirim.
dibandingkan sama Bluetooth ya. Bluetooth ini kan dia minus 82. Cuma nanti masalahnya, ini kalau nanti ada banyak untuk yang di perangkatnya yang di satu jaringannya dia itu semakin sensitif, berarti kan dia akan semakin jauh jaraknya. Ya, dia nantinya akan ada satu sinyal yang mengganggu, maka nanti di sini dia akan menjadi terganggu untuk proses pengiriman sinyalnya. Nah, gitu ya. Jadi ini juga menjadi, tapi nanti di sini dia semakin daya ini dia semakin rendah, maka dia nanti juga akan semakin daya yang dipakai untuk ngirim dia akan semakin rendah. Karena istilahnya di sini dia itu ya ini asumsinya dia kayak orang ya. Ini saya nggak bawa pulpen untuk gambar ini. Untuk yang di orang kan kita misalkan dia mempunyai sensitivitas yang rendah karena orang kan dia antara 20 sama 20 Hz sama dia 2000 2 kHz ya. Untuk yang di manusia bisa mendengar dengan baik untuk yang suara. Ini seandainya dia itu bisa mendengar lebih rendah lagi, bisa di bawah 20 Hz. 20 ya. Ya lupa. Maka nanti sini dia tuh misalkan dia tuh kita ada teman kita yang ngomong secara pelan, maka kita sudah bisa mendengar dengan baik untuk yang di informasi yang dikirimkan oleh teman kita, gitu ya. Jadi kalau dia sini dia sensitivitasnya dia rendah, maka walaupun dia teman kita ngomongnya pelan, maka di sini dia sekali lagi dia tuh masih bisa untuk mendengarkan informasi yang dikirimkan oleh teman kita. Dibandingkan dia sensitivitasnya dia tinggi, maka nanti teman kita itu harus mengok ya istilahnya ya, untuk agar bisa suaranya bisa sampai ke kita. Nah, ketika dia mengok, berarti kan dia otomatis kan dia butuh daya yang besar untuk kirim datanya. Nah, ini kalau di sini dia sensitivitasnya dia rendah, maka nantinya di sini ini di SIM terimanya pengirimnya dia nantinya cukup mengirimkan daya yang konsumsinya dia kecil untuk kirim datanya ke isi perangkat Zigbee yang lainnya. Ini jumlah not yang terlibatnya, nanti sini ada di Zigbee ini sampai 65.000 dalam mesnya, nanti untuk yang di Bluetooth-nya dia cuma ada 7 dalam startnya. Jadi ini topologi nanti yang akan ada di Zigbee-nya, ini nanti bisa sampai mengcover 65.000 node untuk yang di satu jaringan tunggalnya dia. Nanti untuk yang di sini, nah ini ada message. Ya. Kemudian untuk yang di bagian security-nya, keamanannya, maka untuk yang di Zigbee dia akan menggunakan yang AES-nya ini, kemudian yang di Bluetooth-nya dia akan menggunakan yang di server. Jadi untuk yang di sisi security-nya dia juga akan lebih aman untuk yang kalau misalnya di sini kita menggunakan namanya Zigbee dibandingkan untuk yang di menggunakan yang di Bluetooth-nya. Untuk yang di ring-nya, ini dia Zigbee-nya bisa sampai 75 meter, ini dalam kondisi dia line offset gitu ya. Untuk yang di Bluetooth dia hanya sampai 10 meter saja. Maka untuk yang di sini kita bisa melihat bahwa untuk yang di perbandingannya antara di Zigbee, Bluetooth dan Wi-Fi-nya ini semuanya dia beroperasi pada 2,4 GHz. Ini yang ada di sisi jaringan yang kita miliki gitu ya. Nah, kemudian yang di sini dia tuh untuk yang di sisi data rate-nya ini dia untuk yang di Zigbee memang dia itu lebih rendah daripada dia itu yang ada di Wi-Fi. Ini ya, karena di Wi-Fi kan saat ini dia bisa sampai giga ya. Untuk yang di Wi-Fi yang 802.11CE kalau nggak salah ya milik Cisco, ini dia udah bisa sampai 1 giga kecepatan untuk yang di antar node-nya dia. Kalau di Zigbee nanti paling-paling untuk yang sini kan dia hanya 1 mega, 2 mega dia untuk yang di kecepatannya. Kalau di Bluetooth kan dia nantinya bisa sampai 3 Mbps. Ya. Ini dia nantinya nggak sampai 1 mega untuk yang di data rate-nya miliknya Zigbee ini ya. Nah, untuk yang di sini dia itu bisa sampai 11 mega. Nanti bahkan terbaru dia bisa sampai untuk yang di 1 giga BPS.
Kemudian nanti untuk yang di sini, ini kedudukan GP berdasarkan dari jangkauannya pada jaringan nirkabel, maka ini nanti dia akan menggunakan namanya jangkauan yang pendek. Artinya apa? Artinya untuk yang di sini dia akan menggunakan untuk yang di skalanya skala LAN gitu ya, local area network, bukan skala untuk skala yang di jauh gitu ya. Makanya di skala jauhnya itu nantinya kita akan bisa menggunakan paket LoRa dan sebagainya. Ini untuk yang di sisi WLAN-nya, untuk yang di IEEE 802.11-nya, sama nanti untuk yang di WPA-nya. Untuk di WPA-nya, di sini nanti akan bisa menggunakan yang di low rate-nya, juga nanti akan ada WPAN sama medium rate-nya. Nanti di sini dia bisa menggunakan namanya high rate untuk yang di WPA-nya. Jadi nanti di sini itu kita bisa menggunakan berbagai macam medium untuk yang di komunikasinya. Ini untuk yang di low rate WPA-nya, 802.15.4 yang paling bawah ini. Nanti dia akan bisa digunakan ya di komunikasi berbasis ke Zigbee-nya dia. Ini untuk yang di protokol Zigbee-nya. Jadi secara konsepnya, maka di sini kita akan ada sebuah aplikasi layer. Ini ada suatu mikronya istilahnya ya. Maka di sini dia suatu mikronya yang ada di sini. Ini untuk yang di Zigbee wireless networking-nya. Maka di Zigbee-nya di sini dia akan ditanamkan ke dalam mikronya. Ini saya nggak bisa untuk urat-urat. Lupa untuk bawa ininya tadi. Atau ini aja ya. Oke. Kemudian yang di sini, kalau kita melihat bahwa kita bisa mengasumsikan muncul. Nah, nanti di sini kita bisa mengasumsikan bahwa nanti di sini ada suatu perangkat yang akan ditanamkan untuk yang di Zigbee-nya. Jadi ini untuk misalnya untuk yang di Arduino atau di Raspberry-nya, maka di Zigbee-nya nanti di sini dia akan dipasangkan di atasnya dia. Ini misalnya dia untuk yang di Zigbee-nya, ini ada antenanya, ya. Maka kita bisa melihat bahwa nanti yang di sisi Raspberry-nya, ini di sisi untuk yang di Raspberry-nya, maka kita bisa misal untuk yang dengan ini koneksi ke macam-macam sensor, ini ya untuk di Raspberry-nya. Kemudian nanti di sini setelah dia itu koneksi ke suatu sensor, maka di sini dia akan dikirim datanya ke isi perangkat node yang lainnya. Ini dia untuk yang di satu node-nya. Nah ini untuk yang di sini dia akan terdiri dari yang namanya radio transceiver. Ini dia untuk yang di TX sama RX-nya. Karena sini dia ada untuk ada antenanya yang dibenamkan ke dalam si Zigbee yang ada di sini. Ini juga nanti sini ada namanya untuk yang di physical layer-nya. Nanti sini dia otomatis kan dia ketika dia terima datanya dari node yang lainnya. Jadi misalnya untuk node yang lainnya, dia akan kirim data ke sisi si Raspberry si A ini. Ini ada di B. Ini dia otomatis dia ini antenanya misalnya. Dia ada suatu informasi yang akan dikirimkan ke Raspberry yang ada di si A-nya ini. Nah, ini dia akan di cover oleh namanya physical layer. Nah, medium access layer-nya di sini dia untuk mengontrolnya, kontrolnya. Artinya gimana dia komunikasi antara A sama B, ini dia itu bisa saling terkoneksi, bisa saling terhubung satu sama lainnya. Bagaimana dia itu memulai suatu koneksinya, bagaimana dia untuk mentransfer datanya, dan di sini dia bagaimana dia itu untuk mengakhiri suatu komunikasi antara si A sama si B-nya. Ini semuanya dia akan diatur oleh namanya medium access control layer atau dia MAC-nya. Nanti ya di network layer ini nanti kalau dia pakai namanya IP koneksi ke WiFi dan sebagainya, nanti di sini dia bisa connect ke bagian namanya network layer. Untuk yang di Zigbee ini dia nantinya ada dua yang bisa digunakan, yaitu bisa pakai namanya koneksinya pakai MAC address, atau dia nanti juga bisa menggunakan namanya network layer untuk komunikasi ke perangkat node yang lainnya. Yang dari sini nanti dia akan langsung masuk ke bagian application layer. Jadi nanti di sini dia otomatis kan dia untuk melakukan sensing gitu ya. Ada suatu sensor dan sebagainya yang akan dibenamkan dalam si Raspberry-nya. Nanti si Raspberry ketika nanti ada suatu informasi atau ada suatu event yang dideteksi di sini, maka dia akan bisa mengirimkan datanya ke sisi gateway. Jadi bisa yang di sisi gateway-nya. Nah,
Nanti si gateway dia misalnya dia tuh ada isi ada aktuatornya, maka si gateway ini nanti akan mengirim datanya atau perintahkan si Raspi untuk mungkin nanti dia kalau untuk yang di smart home di sini dia untuk ini ya membunyikan alarm atau di sini dia untuk menutup pintu dan sebagainya. Ini yang dilakukan si Raspinya itu. Ini ya, ini yang kita bisa kita gunakan untuk yang di komunikasinya. Oke, untuk yang di sini nanti untuk yang di bandwidth yang dan data rate yang digunakan, ini nanti yang di sisi di ZigBee-nya dan dia akan memakai namanya binary DSS, jadi dia menggunakan namanya direct spread spectrum. Saya lupa ada FHS, direct spread spectrum ya, frekuensi. Lupa ya singkatannya. Ya, jadi secara konsepnya nanti sini dia itu akan menggunakan namanya ini ya. Kalau dia di sisi di DSS dia akan menggunakan yang namanya time division. Kalau yang pakai FHSS dia pakai namanya frekuensi hopping. Frekuensi hopping spread spectrum. Oh ini direct sequence spread spectrum ya. Ini nanti dia akan menggunakan namanya suatu informasi yang berbasis ke time. Ini untuk yang di kanal operasi ZigBee-nya bisa kita lihat bahwa nanti di sini dia itu akan bisa menggunakan dia itu sampai ada channel 0-nya, ada channel 1 sampai 10-nya, nanti ada channel 11 sampai 26-nya. Jadi nanti di sini itu ada disediakan ada banyak channel yang untuk yang dikomunikasi di ZigBee-nya. Nah, cuma nanti masalahnya semakin banyak channel yang kita gunakan, maka nanti di sini dia itu akan semakin ini ya boros diisi alokasi di sumbernya. Ini biasanya untuknya di satu ZigBee, kalau dia di satu smart home, gitu ya, di satu cluster, nanti dia akan menggunakan satu channel sendiri. Untuk yang di channel yang lainnya dia akan menggunakan satu channel sendiri, gitu ya. Jadi nanti ini untuk yang dikoordinasi di masing-masing clusternya. Ini untuk yang di tipe device-nya dari jaringan aircable-nya. Ini nanti ada tiga yang bisa kita gunakan, ada dua yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama kita yang namanya full function devices atau di FFD ini nanti ada punya kemampuan melaksanakan semua pekerjaan yang dideskripsikan dalam standarnya IEEE 802.15.4. Dan di sini dia bisa menerima segala aturan-aturan di jaringannya ini ya. Jadi nanti di sini ini dengan perangkat kayak gini dia itu bisa melakukan sensing, bisa melakukan ngirim data, bisa melakukan macam-macam ya. Kalau dia perangkatnya itu dia disetting di sebagai yang namanya full function devices. Ada juga namanya reduce function devices, ini RFD-nya. Nanti sini dia itu hanya bisa melakukan untuk yang terbatas ya kemampuannya ya. Jadi beda samanya di FFD tadi, dia bisa melakukan semua kayak di ini ya, kayak di kalau misalnya dia PC dipasangin dengan suatu modul wireless, maka di situ dia bisa kirim sama dia bisa terima data dari perangkat yang lainnya. Tapi kalau dia RFD kayak gini, nanti dia satu sisi dia itu perangkatnya lebih simple, dia juga memorinya dia lebih kecil dibandingkan di FFD-nya. Juga nanti sini dia itu untuk biasanya dia itu tidak sebanyak kemampuannya yang ada di FFD-nya ini. Ini biasanya dia itu hanya untuk yang di ini ya melakukan sensing dan sebagainya.
Nah ini nanti untuk yang di sisi reduce function device-nya. Jadi artinya kalau untuk yang di sini dia itu bisa terima data, kalau yang di sini dia itu biasanya hanya untuk ngirim data saja. Jadi nanti di sini dia akan langsung masuk ke sisi end device-nya. End device-nya akan nanti akan untuk melakukan sensing-nya di suatu areanya. Kemudian nanti di sini data dari sensing-nya dia akan dikirimkan ke sisi ke node yang lainnya. Dan node yang lainnya nanti dia bisa berupa yang namanya full function devices. Ini dia bisa menerima data single hop dan juga bisa menerima data secara multi hopnya. Kemudian nanti untuk yang di sini peran device-nya dalam jaringan nirkabelnya ada yang namanya koordinator, ada yang namanya PAN koordinatornya, ada yang namanya device-nya. Ini ya. Jadi nanti untuk yang di koordinatornya dia untuk yang merelay. Jadi artinya di sini dia itu untuk menerima data dan sekaligus di sini dia dipakai untuk mengirim data ke yang lainnya. Ini dia dari yang namanya koordinator. Ini antara koordinator sama di PAN koordinator, nanti di sini dia sama. Nanti ada namanya device. Ini jika FFD berlaku sebagai tidak berlaku sebagai koordinator, maka dia berlaku sebagai device. Ini seandainya ada di Zigbee untuk peranan device-nya, nanti akan dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, ini ya nanti yang perlu kita perhatikan di dalam hal untuk melakukan instalasi jaringan di environment. Ketika nanti di sini kita menggunakan namanya Zigbee. Jadi yang pertama ada namanya koordinator, yang kedua ada namanya router, yang ketiga ada namanya end device. Ini kalau di koordinator ini dia cukup satu aja ya. Jadi kalau di suatu jaringan dia pakai yang namanya di smart home, itu nanti ada banyak sensor yang ditaruh di masing-masing lokasinya, bisa ditaruh di kamar, bisa ditaruh untuk yang di lampu, bisa ditaruh untuk yang di taman, bisa ditaruh untuk yang di pintu, di jendela dan sebagainya. Maka semuanya di situ dia hanya cukup satu koordinator saja. Ya. Jadi ini dia sebagai satu koordinator saja. Atau nanti dia disebut dia sebagai namanya satu klaster ya. Jadi satu klaster nanti di sini ya cukup digunakan dia sebagai satu koordinator saja. Ini dia dipakai ya di sini ya, inisiasi jaringannya. Kemudian dia nanti juga dipakai sebagai menyimpan informasi tentang jaringan. Kemudian dia nantinya untuk yang di semua device-nya akan komunikasi dengan ZBC-nya, yaitu dia yang di Zigbee koordinatornya. Ini juga nanti ada fungsinya sebagai routing. Jadi routing untuk yang di satu jaringan ke jaringan yang lainnya, gitu ya. Ini untuk yang di sini sebagai routernya. Nah, kalau dia sebagai routernya di sini dia masih FFD, maka dia sebagai router untuk di multi hopnya. Jadi artinya ini di protokol ini dia sudah dibenamkan suatu kemampuan yang kita pakai, dia itu bisa pakai namanya multi hop network. Ya, dibandingkan sama yang di WiFi dan sebagainya, kan kita tidak bisa menggunakan namanya multi hop network. Multi hopnya dia bisa kayak gini. Jadi ini dia dipakai untuk melakukan semacam kayak di ini ya, untuk melakukan sensingnya. Ini untuk yang di ini ya ada perangkat sensornya dan sebagainya. Maka nanti di sini ini sebagai end device-nya. Maka nanti di sini di tengah-tengahnya dia ada sebagai routernya. Nah, kemudian nantinya di paling sini ujungnya di sebagai namanya gateway-nya atau dia koordinatornya. Jadi bisa jadi end device ini harusnya dia itu langsung kirim datanya ke sisi koordinator. Tapi bisa jadi dia itu lokasinya sangat jauh, sehingga nantinya untuk yang di sini dia itu butuh yang namanya router untuk merutekan atau untuk meroutingkan ke sisi koordinatornya. Jadi dia akan menggunakan namanya multi hop. Ini ya. Jadi ini dia ada router 1, ada router 2 misalnya. Ini dipakai untuk yang namanya dia multi hop ke sisi koordinatornya. Ya, ini ya.
Ini ada yang namanya end device. Nah, end device ini dia itu yang device yang paling murah. Maksudnya di sini dia itu bisa diintegrasikan dan dia untuk yang di sensornya dia itu bisa dibenamkan ke dalam node yang namanya ini RFID-nya ini ya atau end device-nya ini ya. Jadi semua sensor dan sebagainya nanti di sini dia akan ditaruh atau dia diintegrasikan ke perangkat yang namanya end device ini atau dia ZPI-nya ini. Ya. Untuk yang di sini dia ada namanya ZBC-nya. Jadi ini dia cukup sebagai satu koordinatornya yang ada di sini. Ini ya, nanti di ZBC-nya. Nanti di ZPR-nya untuk yang di routing-nya. Dan untuk yang di ZPE-nya untuk yang di end device-nya. Jadi selagi untuk yang di sensornya bisa ditaruh di sini. Ini ditaruh beberapa sensor untuk ini ya, deteksi suhu, deteksi kelembapan dan sebagainya. Ini juga sama. Nah, di router ini dia juga bisa ditambah dengan sensor ini ya. Jadi sensor juga nanti di sini dia bisa dibenamkan ke dalam yang namanya node-nya ini ya. Oke, mohon maaf ini ada telepon. Langsung aja ya. Nanti insya Allah kita sampai jam 4:30 nanti. Oke, untuk yang di sini nantinya kita akan memahami bahwa untuk yang di jaringan ZigBee, nanti sini dia itu sekali lagi di sini dia ada banyak teknologi yang akan bisa kita gunakan gitu ya. Makanya kalau kita nanti bisa secara offline nanti ya kita sebenarnya di lab itu ada banyak perangkatnya ZigBee yang nanti bisa kita ubah gitu ya. Jadi nanti bisa untuk melakukan clustering dan sebagainya, bisa dipakai scheduling ya. Untuk yang di sisi ZigBee-nya ini. Oke, di sini selain nantinya dia dipakai namanya pakai topologi star, maka nanti untuk sini dia itu bisa dipakai namanya topologi mesh. Ya, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan namanya topologi mesh, maka untuk yang di sini sekali lagi ini yang di bagian koordinatornya cukup ada satu ini aja. Jadi sekali lagi untuk yang di bagian koordinatornya cukup ada satu ini aja. Nah, untuk yang di bagian routernya, dia itu bisa dilakukan namanya multi hop. Jadi multi hopnya dari satu router ke router yang lainnya. Untuk yang di end device-nya, yaitu bisa langsung koneksi ke sisi koordinatornya dan juga bisa melewati melalui ke routernya untuk menuju ke sisi koordinatornya dia. Jadi ini dia sekali lagi untuk yang di sisi end device-nya yang merah itu dia itu hanya bisa ngirim saja. Jadi dia tidak bisa menerima data dari yang lainnya. Ini ya, ini sudah diatur di bagian protokolnya ZigBee. Nah, ini yang menarik di suatu jaringan ini ya. Jadi yang satu ini sudah dilakukan dan nanti di sini ada beberapa yang sudah dilakukan yang namanya scheduling dan sebagainya. Makanya di sini di ZigBee dia juga sudah bisa dilakukan namanya scheduling. Ini ya. Jadi artinya di si koordinatornya yang dari sini. Kemudian nanti di sini dia itu bisa dikoneksikan ke masing-masing routernya. Ini yang di birunya dia routernya. Kemudian nanti untuk yang di sini dia itu bisa langsung ke end device-nya. Jadi end device-nya itu nantinya dia akan koneksi ke satu router. Ini ya, ke satu router yang ada di sini. Nah, kemudian nantinya router yang di sini ya. Ini sebagai routernya. Nanti semua sensornya dia akan koneksi ke sini. Cuma masalahnya ketika semua sensor yang dia koneksi ke sini, screen-nya belum ya? di-share Pak Jen, udah kelihatan. Iya, ya, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih diingatkan ya. Iya, Pak. Ya, jadi ulang lagi yang di sini, ini saya kita pakai namanya cluster tree. Maka untuk yang di sini kita bisa menggunakan namanya end device-nya, dia tuh bisa koneksi langsung ke isi konektornya, atau dia juga nantinya ke sisi routernya. Cuma sekali lagi untuk yang di end device-nya dia tuh tidak bisa menerima data dari perangkat yang lainnya. Jadi ini bisa terlihat ini ya. Jadi untuk yang di end device-nya dia tidak bisa menerima data dari perangkat yang lainnya. Jadi dia hanya bisa kirim data aja ke sisi router atau ke sisi koordinator kayak gini. Nah, untuk yang di sini kalau dia pakai namanya cluster, ini dia biasanya untuk yang di suatu jaringan luas gitu ya. Kayak misalnya kemarin saya contohkan untuk yang di satu pegunungan dan sebagainya, untuk deteksi kayak gini dia itu kan di cluster kayak gini ya. Di satu cluster, kemudian dia ada satu cluster sendiri, nanti ada satu cluster sendiri, nanti di masing-masing kepala clusternya kayak gini, dia akan komunikasi ke melakukan routing ke perangkat yang lainnya, ke router yang lainnya, nanti datanya dia akan sampai ke sisi koordinator. Nah, untuk yang di sini dia akan gantian untuk kirim datanya. Ya, jadi ini dia akan menggunakan namanya, dia device kayak gini, dia ada yang mekanisme namanya sleep scheduling. Jadi yang di ZigBee ini kalau kita di perangkat yang lain kita harus memprogram sendiri untuk yang di sleep scheduling kayak gini. Tapi yang di ZigBee ini dia sudah dibenamkan ya. Jadi mekanisme untuk melakukan namanya sleep scheduling kayak gini. Jadi ini misalnya dia itu ada 4 ini ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Maka di sini dia itu akan gantian. Oke, yang pertama dia akan silakan ngirim pada menit yang pertama. Ini menit yang kedua, yang ketiga, menit keempat, kemudian dia balik lagi sini. Ini menit yang ke-5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini ya. Nanti ya sini dia akan collect datanya oleh si router ini. Kemudian router ini nanti dia akan memforward datanya ke router yang lainnya. Yang dari sini dan dia akan memforward lagi datanya ke sisi koordinatornya ini ya. Ya, ini yang terjadi di topologi jaringannya berbasis ke ZigBee kalau kita menggunakan namanya cluster tree ya gini. Sehingga di sini kita untuk yang di komunikasinya kita perlu memperhatikan yang namanya contention base sama kemudian ada namanya contention free. Contention base ini artinya di sini dia akan bertarung ya untuk mendapatkan aksesnya ke isi koordinator. Kayak yang tadi, ini di masing-masing device-nya agar bisa melakukan koneksi ke masing-masing ke router kayak gini, maka dia sifatnya dia akan bertarung satu sama lainnya untuk mendapatkan akses. Gitu ya. Ini dia ada namanya contention base, yaitu dia pertarungan berbasis ke pertarungan ya. Untuk jadi contentionnya, yaitu dia ini karena apa? Karena dia seandainya ini dia barengan kirim datanya ke sisi router, maka di sini dia otomatis dia akan saling tabrak datanya sehingga dia menjadi collision dan dia menjadi paket loss. Nah, kemudian nanti untuk yang di sini, ini kita akan mencoba untuk melakukan semacam kayak desain di sisi sini ya. Nanti ya gimana agar yang untuk yang di masing-masing end device ini nanti ya sini dia tuh bisa saling komunikasi ke node-node yang lainnya nih. Nah ini dia sehingga di sini dia bisa diatur kayak kita ini ya manusia ya. Jadi kalau di satu ruangan nanti ada banyak orang, saya ada 5 orang. Nanti ya kalau dia semuanya ngomong, jadi kan kita tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas di kesemuanya. Nah, biasanya kita bikin aturan, yaitu nanti ya sini, oke yang orang yang pertama silakan ngomong. Ini orang kedua silakan ngomong, orang ketiga silakan ngomong gitu ya. Jadi sepanjang dia gantian, sehingga dia tidak ada informasi yang hilang selama komunikasi yang di sini gitu ya. Ini kalau dia yang namanya contention based. Ini ada juga yang lainnya yang namanya contention free. Ini ya. Jadi kalau contention free nanti ya sini dia ada namanya guaranteed time slot atau GTS-nya ini. Jadi sini nanti ada si masing-masing node di sini dia
Misalkan dia ada suatu perangkat yang dia itu memang ini ya, selain dia itu memang dia itu membawa data penting, ini dikasih dia itu garansi kapanpun dia kirim data, dia akan diberikan alokasi time slot sendiri. Ini dia bisa dimasukkan ke dalam yang namanya guaranteed time slotnya dia. Jadi semuanya akan dilakukan pengaturan di sini. Ini kan semuanya berbasis ke time slot ya. Jadi katakanlah sini dia dikasih yang namanya ini dia sebagai namanya GTS-nya. Ini dia misalkan ini dia sebagai GTS-nya yang dikasih dia alokasi time slot-nya. Ini dia dikasih time slot-nya, ini ya. Ini time slot yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Mungkin yang di sini dia time slotnya dia dipakai yang ditaruh, modelnya quotation base. Yang di sini ini dia untuk yang di quotation free. Jadi yang di quotation base kayak gini, ini di masing-masing note kayak gini, bisa di note yang pertama, kedua, ketiga, sama keempat. Ada 3 ini ya. Kemudian satu note-nya dia sebagai GTS-nya. Maka GTS-nya dia bisa dia kasih alokasinya ke time slot yang di sini, yaitu dia masuk ke dalam yang namanya quotation free. Untuk yang 1, 2, 3, nanti ini dia akan berubah di time slot yang ada di sini ya. Di time slot ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nantinya sini dia akan rebutan. Jadi kalau dia ada yang kosong, maka 2 akan kirim datanya ke isi router. Nah, ini 1 dia akan tahu, oh 2 sedang kirim data ke isi router, maka saya akan diam dulu gitu ya. Jadi kayak kita ngomong, ada teman kita lagi ngomong, maka kita akan diam dulu sambil mendengarkan teman kita lagi ngomong gitu ya. Jadi ada modelnya di sini dia ada namanya quotation base, ada juga dia tuh yang dikasih alokasi time slot sendiri. Nanti di sini jam pertama silakan dia menit kedua silakan yang dua mengirim datanya dan seterusnya. Ini ya, ini yang terjadi untuk yang di topologi jaringannya berbasis ke ZigBee. Oke, ini untuk yang di sinkronisasinya, maka dia akan butuh yang namanya beacon enable PAN-nya. Jadi untuk yang di beacon enable-nya, nanti sini ada namanya koordinatornya, ada opsinya sama ada sebagainya. Ada juga yang namanya non-beacon network. Ya, sehingga nanti sini dia tuh ada namanya jaringan tidak punya GTS-nya. Ini bikin ini dia sebagai untuk yang ini ya, sinkronisasi dari suatu timingnya juga bisa ya. Jadi nanti kapan di sini dia menentukan timingnya untuk mulai kirim data, untuk mengakhiri data dan sebagainya, dia ada namanya beacon-nya. Dia ada koordinatornya, dia akan kirim beacon ke semuanya. Ini dia, oke, silakan mulai jam 3 misalnya, atau mulai jam 6 nanti, ini semuanya silakan kirim data ke sisi koordinator, gitu ya. Ini cuma masalahnya ketika di sini ada namanya bikin enable, maka semua device harus dalam kondisi wake up. Ini ya, agar bisa menerima sinyal pada sewaktu-waktu. Dan nanti ya mensinkronkan clock-nya, setelah itu dia akan sleep kembali. Jadi ini harus diatur semuanya dengan baik. Kapan sih dia tuh bikin ini dia akan muncul, mungkin dia di setting dia jam 6, maka semua jam 6 maka semua device dia akan wake up, akan bangun, kemudian akan mendengarkan informasi yang diumumkan oleh si beacon ini, gitu ya. Dapat informasi, maka nanti sini dia akan kembali ke sleep lagi. Nah, beacon ini juga akan memberikan informasi. Oh, note yang pertama, nanti silakan nanti ngirim pada menit yang pertama ini ya. Ini dia akan ada beacon kayak gini, dia akan juga akan memberikan informasinya untuk pengaturan-pengaturan yang ada di dalam jaringan ini. Jadi beacon ini dia hanya bisa dilakukan oleh bagian koordinator ini aja. Ini ya, ini yang dilakukan oleh si beacon. Ini untuk yang di model transfernya, ini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ada transfer datanya dari koordinator dari device ke koordinatornya, ada dari koordinatornya ke device-nya, ada antar device-nya dan sebagainya ini. Ini nanti bisa diamati, bisa dilihat. Ini nanti ada kalau dia pakai beacon,
nanti maka semuanya di sini itu harus backup untuk di device-nya untuk mendengarkan informasi dari sisi koordinator. Ini ya, di sini dia pakai namanya beacon. Kalau dia nggak ada beaconnya, nah nanti dia waktu kirim data, dia akan kirim datanya ke isi koordinator, maka setelah dia diterima oleh di koordinatornya, maka dia akan mengirimkan namanya ACK. Tapi ya di sini ACK ini dia sebenarnya opsional. Kadang dia diberikan, kadang dia tidak diberikan gitu ya. Ini juga sama, ini dia nanti ada namanya beacon enable-nya, ada beacon dan sebagainya, ada data request, nanti di sini dia sama ada namanya dia itu untuk yang di pengiriman datanya dari sisi koordinatornya ke sisi device-nya. Ini untuk yang di addressing-nya, jadi addressing yang di ZigBee-nya, ini karena dia menggunakan untuk yang tidak menggunakan IP address dan sebagainya, maka untuk addressing-nya dia akan menggunakan kayak MAC address gitu ya. Dia ada MAC address-nya untuk memberikan penanda di masing-masing node-nya. Oh, node ini dia menggunakan yang bit ini. Oh, node ini dia akan menggunakan bit ini dan sebagainya. Ini ya. Nanti ada semacam kayak address-nya atau alamatnya yang akan diberikan ke masing-masing node-nya itu ya. Ini aplikasi di ZigBee-nya, ini ada security lighting-nya dan sebagainya, version monitoring-nya, ada di suatu industrial control. Cuma yang di industrial control biasanya dia akan digabung sama di PLC ini ya. Yang di Moskipo joystick dan sebagainya. Ini contohnya ada di aplikasi ZigBee atau Home Awareness. Maka yang di sini kemarin sudah kalian coba untuk yang di paket tracer, untuk yang pakai yang di IoT-nya. Nanti ya di situ kan dia bisa menggunakan yang perangkatnya yang dari Cisco yaitu dia DLC-nya itu. Bisa juga dia itu menggunakan namanya perangkat-perangkat untuk yang di sisi ZigBee kayak gini ya. Cuma ya di paket tracernya di Cisco, ini saya juga baru tahu hari ini ya, ternyata di situ dia juga bisa langsung diintegrasikan ke suatu perangkat ya. Suatu perangkat atau dia ke Raspi ya tepatnya. Jadi kalau kita menggunakan namanya di paket tracer kayak gitu. Ya, paket tracer kayak gini. Ini kan nantinya kita bisa menggunakan namanya di ini ya, di SBC-nya. Di sini kita bisa program pakai Python, juga nanti bisa pakai yang JavaScript. Kalau kita pakai yang Python, maka program Python kita nanti di sini dia itu bisa langsung ditaruh ke sebuah Raspi gitu ya. Jadi dari sini dia nanti akan koneksi ke masing-masing perangkat ini ya. Misalkan dia nanti ke sebuah kipas angin. Ya, maka kita sudah bisa mengontrol dari sebuah perangkat kipas angin dari sebuah Raspi kayak gini. Nanti ya Raspinya atau kita ini istilahnya itu kita program menggunakan dari Python kemudian kita run, maka nanti program Python kita nanti di sini dia itu bisa kita langsung kopikan ke perangkatnya di Raspberry-nya dia. Jadi ini kalau kita pakai tracer ya saat ini dia di Cisco dia sudah disediakan. Jadi tidak hanya murni di simulasi, tapi dia juga nantinya bisa langsung dipakai di suatu jaringan. Jadi kita gunakan di mungkin ada yang pernah pakai GNS3. Di GNS3 kan dia kita di perangkat routernya bisa kita tanamkan sebuah iOS-nya Cisco. Nanti ya situ dia juga bisa langsung diintegrasikan ke sebuah perangkat yang real. Nah, gini ya. Yang ini juga sama. Nanti ya sini dia dipakai tracernya di IoT-nya kayak gini. Kemudian di sini dia nantinya akan langsung dikoneksikan ke sebuah perangkatnya yang real di sebuah Raspi gitu ya. Ini saya juga kalau ke perangkatnya real ini saya baru tahu hari ini karena memang ada training ke ini ya ke IoT Cisco itu ya. Ya, nanti silakan dia dipelajari untuk yang di sini IoT-nya. Yang di situ kita ada namanya sensor sama ada aktuatornya itu ya. Jadi nanti ada sensornya mendeteksi dari orang masuk ke rumah, ada webcam, ada nanti ada
semacam kayak ini ya, apa itu lasernya untuk deteksi ada orang, ada deteksi kebakaran, ada deteksi kebocoran gas, kemudian dia akan membunyikan alarm, atau dia nanti akan membunyikan atau dia akan menghidupkan sprinkler dan sebagainya untuk yang di airnya ya. Ini untuk yang di CB sama di bututnya, seperti nanti ya, tadi sudah kita. Oke, silakan yang di sini kalau ada yang ditanyakan. Jadi nantinya di praktikumnya kita pakai yang di IoT ini, mungkin nanti di sini kan kalau kemarin kalian sudah menggunakan yang basisnya ke ini ya, setting ke sebuah perangkatnya di IoT-nya di paket tracer. Nanti silakan di sini kalian coba kalau dia ini ya, istilah dia itu ada aktuatornya itu ya. Jadi kalau kemarin misalnya dia itu hanya setting yang di ini ya, ini ada home gateway-nya, ini sudah ada semacam kayak di ini juga dilengkapi macam-macam ya, ada WiFi, ada Zigbee. Jadi kalau kalian lihat di ini ya, ini dia ada Zigbee, ada WiFi-nya, ada 3G-nya untuk koneksi di rumahnya ini ya. Jadi ini perangkatnya Cisco yang kita gunakan di apa istilahnya di sisi paket tracer ini kita bisa menggunakan berbagai macam perangkat yang di sini yang terbaru dia DLC 200 ya. Ini yang terbaru. Tapi yang di sini karena dia itu sudah dibenamkan macam-macam, ini satu perangkatnya dia mahal ya. Ada saja kemarin sekitar 100 ini ya, $400. $400 ini berarti berapa ya? $1.000 itu sekitar 15 juta ya. Sekitar mungkin 8 jutaan, 10 jutaan ya. Di satu gateway-nya ini. Nah ini setting pada kita saat ini juga sudah mendatangkan beberapa perangkatnya di sisi IoT yang di smart home sama di smart city-nya, sama nantinya sini kita ada yang ada langsung di cloud computing-nya. Nah, ini nanti dikoneksinya ke suatu perangkat. Nanti bisa dimonitor pakai namanya di IoT server. Kemudian nanti datanya dia akan diupload di server kayak gini. Nanti di sini dia bisa diakses dari sebuah smartphone. Nah, kalau dia diakses kayak gini, nantinya kita bisa memberikan yang namanya aktuator. Ya. Jadi kalau di sini nanti ada sebuah kebakaran gitu ya, ada smoke-nya dia deteksi ada kebakaran, nah dia akan ini buka atau gas gitu ya, ada gas dan sebagainya, maka di sini dia kipasnya dia akan dihidupkan, kemudian di birunya dia akan dibuka dia, sehingga nanti gasnya dia akan keluar. Atau nanti ada sprinkler, ada airnya, dia akan disiram dengan air gitu ya. Ini nanti silakan dicoba. Untuk yang dikoneksinya dia akan pakai namanya di aktuatornya, ini untuk menghidupkan dari suatu perangkatnya. Ada motion detektornya pakai kamera, nanti di sini dia ada di sini ya, misalnya ada maling mau masuk, maka nanti di sini dia otomatis ketika ada di deteksi ada orang, maka pintu garasinya dia akan langsung menutup secara otomatis, ya, dan sebagainya. Ini tambah rule-nya, ada home security-nya, ini ya. Oke, silakan saya ada yang ditanyakan di sini. Ini karena hari Kamis besok saya ada kegiatan ke luar kota, ya. Jadi nanti hari Kamis besok nantinya modulnya saya kasihkan sekarang. Nanti silakan dicoba-coba untuk yang berbasis ke aktuatornya ini ya. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin sudah bisa untuk melakukan yang namanya sensing di suatu perangkatnya sensor kayak gini. Nanti di sini silakan dilengkapi. Ini dia selain sensing, dia juga bisa melakukan namanya sebuah aktuator ke sebuah perangkatnya itu ya. Baik, yang di sini ada yang ditanyakan, silakan. Belum, Pak. Belum ada ya. Baik, kalau sore.
Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zen. Saya izin live ya.